liburan, ya kan? Dan mereknya pun cuma 2 atau 3 gitu. Iya. Warna-warna itu ya dok ya, hijau, merah. Ya, yang bening ya, yang bening sama yang agak-agak hitam itu. Iya. Nah, itu hanya itu aja kan? Iya. Dan di minimarket jarang banget. Iya. Tapi sekarang kalau kita masuk ke minimarket, di lemari pendinginnya itu ada lebih dari 100 semakin variatif ya dok. jenis merek minuman manis yang pemanisnya ada yang namanya high fructose corn syrup. Sirup jagung yang tinggi fruktosa. Oke. Ini pemanis tipe ini bisa bikin perlemakan hati. Oh. Bisa bikin diabetes. Semakin berbahaya ya dok gulanya ya dok? Ya, betul. Wah, pemanisnya semakin berbahaya. Ya, dan itu adiksi. Anak-anak kita kalau udah minum itu, tadi kan sugar crash. Kita itu kaya dengan bumbu, dengan cita rasa yang lezat. Iya kan? Namanya protein hewani lokal kan. Kalau di sini pindang baung ya. Waduh. Oh, kayaknya dokter udah mulai ini ya. Udah mulai kulineran ya dok ya. Pindang patin. Ya. Kalau di Jawa itu ada opor, rawon, ya. Itu adalah makanan-makanan lezat yang mesti kita kenalkan pada anak-anak kita supaya mereka lebih suka dengan makanan protein hewani lokal dengan aneka cita rasa lezatnya itu. Halo, kembali bersama kami di Lampung Pos Update. Ya, podcast kali ini kita akan membahas terkait kesehatan anak nih ya. Aji biasanya sendirian, tapi kali ini sudah didampingi ya oleh salah satu host wartawan senior nih, namanya Kak Delima. Yes. Ya, selamat datang Kak Delima ya. Ya, terima kasih. Selamat datang kayak narasumber nih ya malah ya. Iya. Ya, Kak Delima. Gimana sehat ya Kak Delima ya? Sehat. Nah, kita udah biasanya kan kalau misalnya Lampung Pos Update ini ngebahas terkait berita-berita terkini ya. Iya. Di multi platform kita nih ada lampungpos.co, lampungpos.id, Radio 100 FM, terus ada aplikasinya nih, Iya. Lampung Pos One Click di Play Store. Itu kalian bisa download tuh kalau mau update informasi. Ada juga di Metro TV Lampung ya, YouTube-nya, dan tayang juga di televisi digital kalian pukul jam 1 sampai jam 2. Dan untuk sore ini ya Kak Delima, kita spesial banget ya kedatangan tamu spesial, yaitu dari IDAI ya. Mungkin bisa dijelasin nih Kak Delima. Ya, jadi kalau untuk orang dewasa itu ada IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Tapi untuk anak itu ternyata ada ikatan yang khusus. Ikatan dokternya Ikatan Dokter Anak Indonesia. Jadi memang kesehatan anak itu sangat penting dan memang membutuhkan perhatian khusus. Dan pada hari ini, sore ini, kita sudah kedatangan 2 orang narasumber, 2 orang tamu dari IDAI, baik dari pusat juga dari Lampung. Mungkin kita langsung saja perkenalan dengan kedua narasumber. Selamat datang kepada Dr. Piprim, spesialis anak konsultan, dari beliau adalah Ketua Umum Pengurus Pusat IDAI. Selamat sore Pak, selamat datang. Sehat ya Pak ya? Dokter, sehat ya. Pasti sehat ya Pak Dokter ya. Alhamdulillah. Pak Dokter jangan sampai sakit ya, Iya, nanti kita nggak bisa diobatin. Kita aja sehat terus nih ya Pak. Sehat terus, semangat terus. Yang kedua adalah Dr. Fedriansa, spesialis anak magister kesehatan, Ketua IDAI Cabang Lampung. Selamat datang Dokter, selamat sore. Sore. Apa kabar, sehat Dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, dan pastinya akan memberikan informasi nih tentang kesehatan Iya. anak ya. Kalau selama ini banyak sekali isu-isu politik ya, belakangan ini ya, digempur isu politik. Iya. Seolah-olah tidak ada isu lain, padahal ada isu kesehatan yang sangat penting untuk dibahas. Betul. Terutama untuk tentang anak. Ya. Sekarang ini Dok, saya sebagai ibu dari 4 orang anak gitu ya, Waduh, saya sangat tertarik, dan juga pasti orang tua lain juga tertarik tentang pencegahan penyakit pada anak gitu ya. Yang kita tahu selama ini penyakit hipertensi dan diabetes itu menyerang orang-orang tua yang senior-senior, mungkin usia-usia produktif 30-40 atau bahkan lebih tua. Tapi kebelakangan ini, sekarang ini justru menyerang usia dari muda. Anak-anak sudah ada yang suntik insulin, sudah ada yang mengkonsumsi obat hipertensi. Sebenarnya Dok, kondisi ini, fenomena hipertensi dan diabetes yang menyerang anak ini memang baru terjadi atau baru terdeteksi sekarang ini Dok? Atau karena baru mengemuka sekarang? Seperti apa sebenarnya Dok fenomena ini? Silakan kepada dokter dari Jakarta dulu ya, dari pusat dulu ya, baru nanti kan ke Dokter Fedriansa. Silakan Dok. Iya, baik. Hipertensi pada anak dan diabetes mellitus, khususnya yang tipe 2 ya. Tipe 2. Tipe 2 itu sebenarnya bisa merupakan bagian dari suatu kumpulan gejala yang kita kenal dengan sindrom metabolik ya.
Ada 5 indikator sindrom metabolik ini. Tadi sudah disebutkan hipertensi, kemudian gula darah yang tinggi, ya, gula darah puasa di atas 100 mg per desiliter. Kalau hipertensi itu ada batasnya 130/85. Tapi kalau untuk anak itu sesuai dengan usianya, ada tabelnya, ya. Kemudian obesitas, ya. Kemudian juga dislipidemia. Jadi trigliseridnya tinggi dan HDL kolesterolnya rendah. Kalau seorang anak mengalami 3 dari 5, itu disebut mengalami sindrom metabolik. Sebelum lebih lanjut, saya jelaskan dulu bahwa diabetes pada anak itu ada 2 tipe. Ada diabetes tipe 1, Ya. Itu adalah yang 90% pada anak, ya. Itu yang perlu insulin sampai seumur hidup. Ya, dan itu bisa disebabkan karena kerusakan di pankreas, organ yang memproduksi hormon insulin, ya. Sehingga anak tersebut butuh suntikan insulin seumur hidupnya, ya. Namun tipe yang kedua itu diabetes yang disebabkan karena gaya hidup, dan ini yang biasanya dulu kita kenal ini pada dewasa umur 40-an, gitu, ya. Tapi sekarang semakin lama semakin muda, dan semakin muda, ya. Termasuk juga hipertensi tadi. Hipertensi pada anak sebagiannya memang karena masalah-masalah seperti ada penyempitan pembuluh darah ke ginjalnya, ya, ada masalah anatomi, ada juga masalah misalnya seperti inflamasi, ya, pada penyakit ginjal tertentu, itu memang bikin hipertensi juga. Tapi ada sebagian lain yang karena gaya hidup juga, dan itu satu paket. Kelima-lima ini satu paket yang kita kenal dengan new lifestyle diseases, penyakit-penyakit akibat gaya hidup. Nah, ini tentu saja memprihatinkan kita, ya. Nanti biasanya terkaitnya dengan obesitas tuh duluannya. Jadi penyakit-penyakit gaya hidup ini memang ya diakibatkan oleh gaya hidup yang salah, gaya hidup yang memang ini sebetulnya penyakit ini mengglobal, ya, mengglobal. Oleh karena itu ada istilah globesity atau diabesity, ya, diabetes dan obesitas. Satu paket yang skyrocketing istilahnya, jadi meningkat pesat sekali. Nah, bagaimana dengan data di Indonesia? Ini data di Indonesia juga cukup mengkhawatirkan, ya. Kalau kita bicara masalah hipertensi dan diabetes tipe 2, itu biasanya didahului dengan obesitas, ya. Obesitas pada anak itu trennya luar biasa, ya. Di 2008 itu sekitar 2%-an atau 3%-an kalau nggak salah. Kemudian 2016 itu naik sekitar 8%. Nah, di 2020 proyeksinya itu dari World Obesity Atlas tahun 2023 itu dilaporkan sekitar 12% obesitas pada anak laki-laki, ya. Anak perempuan di bawah itu. Tapi yang mengerikan adalah annual increase in child obesity, annual, ya, dia kenaikan rate percepatan kenaikan 7,9%. 7,9% per tahun. Kalau kita punya anak di Indonesia itu 90 juta, ya, kan 1/3 dari penduduk itu anak, ya. 90 juta lah hitung-hitungannya. 7,9% itu artinya setiap tahun ada 7 juta anak pertambahannya yang mengalami obesitas. Itu besar banget, ya, Dok? Besar banget. Angka yang besar banget itu, Angka besar banget. Ini Indonesia nih. Ya. Ya. Dan dewasa itu lebih rendah, malah 5,8%. Jadi ini pada anak-anak ini sudah merupakan wake up call nih. Udah alarm lah. Ya, udah bisa disebut bom waktu nggak ini, Dok? Kondisi ini bom waktu, betul. Ini bisa bom waktu. Kalau kita tidak punya upaya yang keras untuk mengubah gaya hidup masyarakat kita dan khususnya anak-anak kita termasuk, ya. Ini jadi bom waktu. Kenapa? Karena ini akan nanti terkait dengan dampak ke kesehatan, ya, dan premature death.
Oke. Kematian prematur. Kita kan sering dulu serangan jantung itu biasanya 40 tahun ke atas. Iya. Sebelumnya 50 tahun ke atas. Iya, betul. Sekarang bahkan 30 tahunan, 20 tahunan sudah kena serangan jantung koroner. Iya. Ngeri juga nih Mbak, umur gue 30. Diabetes mellitus itu Iya. dulu kan dekade keempat ya, Iya. kelima gitu. Sekarang udah mulai anak remaja ada diabetes tipe 2. Tipe 2. Kalau diabetes tipe 1 emang pada anak-anak udah banyak ya. Ini sekarang kejadiannya banyak. Bahkan ada laporan beberapa teman yang ahli endokrin anak itu semuda usia 6 tahun itu udah diabetes tipe 2. Dahulu dengan obesitas berat. Jadi saya kira ini merupakan concern, keperhatian kita semua, apalagi kita dokter anak ya, saya dokter Fedi dan teman-teman lain, itu 5.100 anak dokter anak di Indonesia nih, kita concern dengan masalah ini Mbak, masalah bermunculannya yang kita kenal dengan non-communicable disease atau penyakit tidak menular. Ya. Tapi menular, menjadi epidemi. Ini sebenarnya penyakit tidak menular, tapi menjadi epidemi di seluruh dunia. Seolah-olah dia menular, padahal Seolah tidak. menular, gitu. Kayak lifestyle tadi ya, Lifestyle. Dok ya. Mungkin Oke. kalau untuk Dokter Freddy nih, ini kan berarti ada, karena tadi banyak sekali jajanan sih Dok ya. Kita langsung spesifik ke hal yang terjadi nih, fenomena yang terjadi di masyarakat itu bahwa adanya tadi obesitas atau diabetes di kalangan usia muda, apalagi anak-anak tadi ya, usia 6 tahun tadi ya Dok ya, bahkan usia 6 tahun. Nah, artinya ini ada pertemuan yang begitu dekat dengan jajanan-jajanan yang mengandung banyak sekali gula dan sebagainya. Nih seperti apa sih Dok untuk langkah pencegahannya gitu Dok? Biasanya kan anak-anak tidak terkontrol sih ketika di masa sekolah. Dia kalau jajan tuh ya, Bundel ya, kalau jajan bawa duit tuh langsung belanjain apa yang Dia di depan belanjakan mata. apa yang dia suka, apa Iya. yang menarik buat dia, padahal belum tentu Ya, sehat. belum tentu sehat, tapi mereka sudah terlanjur mengkonsumsi itu. Nah, langkahnya mungkin secara masif bagi orang tua harus seperti apa Dok untuk menetralisir ketika dia pulang sekolah udah mengkonsumsi makanan semacam itu yang tidak menyehatkan. Iya, jadi kalau sudah konsumsi sudah agak sulit ya Dok ya. Oh, Hanya berarti kan kita harus mencegah yang berikutnya. Dan Ya. hal ini kan penting untuk edukasi, artinya edukasi ke orang tua. Nah Iya. ini juga mungkin perlunya peran-peran media untuk mengedukasi. Karena selama ini kita lihat jajanan anak-anak itu, apalagi dengan saat ini banyak yang murah-murah itu udah mulai banyak. Kemudian jajanan junk food juga begitu. Kita bisa beli, anak-anak bisa beli makanan dengan memodalkan HP saja, udah bisa pesan. Iya, benar. Udah datang nih makanannya, yang kita tidak tahu nih makanan sehat atau enggak. Anak-anak kan lebih cenderung makanan yang manis-manis atau malah gurih-gurih, yang mungkin banyak kadar garamnya gitu ya. Nah ini yang memang harus pelan-pelan kita tetap edukasi ke orang tua. Karena orang tua pun sebetulnya dia harus bisa tahu anak-anak ini bisa dapat makanan dari mana. Pasti kan Iya. dari orang tua juga Bang ya. Jadi betul-betul mesti diedukasi ini bagaimana sih makanan yang sebaiknya dikonsumsi. Dan juga mungkin pihak-pihak sekolah juga harus tahu. Kadang-kadang mereka membiarkan ada jajanan di sekitar sekolah ya. Sehingga anak-anak lebih mudah belanjanya. Istirahat keluar beli makanan, balik udah makan lagi. Dan lama-lama ini kan bisa berpengaruh terhadap kesehatan anak. Jadi bahasan saya khususnya edukasi ya yang paling utama. Dok, ada nggak sih langkah dari IDAI Lampung untuk intervensi ke sekolah-sekolah Dok? Mungkin sekolah-sekolah belum terlalu concern ya pada jajanan anak. Mungkin mereka lebih concern pada kognisinya, pada kesehatan raga, mungkin olahraga, kegiatan ekstrakurikuler. Tapi untuk kesehatan makanan di kantin itu sendiri, mungkin mereka belum terlalu concern Dok. Adakah IDAI sudah melakukan atau akan melakukan intervensi ke sekolah, sosialisasi, Sinergi edukasi untuk meningkatkan pengetahuan pihak sekolah tentang kantin sekolah yang sehat Dok? Jadi kalau kita tahu kan kalau sekolah itu adalah miliknya Dikbud ya. Iya. Nah artinya kita tidak bisa serta-merta masuk ke sana untuk mengadakan edukasi. Biasanya kalau yang seperti itu adalah kerjasama dengan dinas kesehatan. Oke. Iya. Nanti dinas kesehatan yang masuk dia biasanya mengundang kita sebagai narasumber seperti itu. begitu. Jadi kita siap kalau diminta narasumber. Selama ini sih memang belum ada ya. Karena mungkin belum konsen, malah lebih banyak ke kasus-kasus misalnya vaksin, infeksi dan lain-lain. Tapi yang penyakit seperti ini masih sedikit untuk edukasinya. Dan kalau kita dari organisasi siap saja. Kalau diminta narasumber kami siap, kita siapkan siapa yang expert, siapa yang memang di bidang kita akan siapkan. Tapi tentunya kita tidak bisa langsung masuk intervensi karena nanti dipertanyakan
atas dasar apa masuk ke sini, bagaimana izinnya dan lain-lain. Ini kan menjadi tidak nyaman buat kita. Padahal kita kan niatnya untuk baik-baik mengedukasi, tapi kalau memang jalurnya pas melalui dinas kesehatan, mereka minta ke IDA, kita akan siap. Baik. Kalau untuk diabetes tadi gaya hidup ya dok ya. Iya. Kalau untuk hipertensi dok sebenarnya yang menyerang usia lebih muda, ini faktor apa dok? Akankah juga gaya hidup, makanan, atau ada yang lain dok? Sebetulnya itu satu paket. Oh satu paket. Satu paket. Jadi diawali dengan pola makan. Iya. Itu di beberapa penelitian ya, ada penelitian yang membandingkan 2 kelompok anak, 3 bahkan, berdasarkan glycemic index. Glycemic index mungkin pernah mendengar ya. Iya. Jadi seberapa cepat makanan itu kalau dimakan menjadi gula. Iya. Semakin tinggi glycemic index, artinya begitu dimakan langsung menjadi gula. Iya. Itu yang makanan yang kita kenal dengan refined carb, karbohidrat cepat serap. Oke. Seperti kue-kue, gula sendiri, ya kan, minuman manis, ya, pokoknya aneka tepung lah, ya, karbohidrat cepat serap. Karbohidrat kan ada karbohidrat kompleks ya, seperti yang rebusan, ya, singkong rebus, kentang itu agak lama sedikit ya. Tapi kalau yang contoh kentang itu kalau direbus, glikemiknya masih rendah. Begitu digoreng dia naik. Begitu jadi keripik dia paling tinggi. Berlipat ganda ya dok. Iya, glikemik indexnya. Jadi pengolahan tuh cukup Mempengaruhi. penting. Padahal anak-anak kita kan sekarang di makanan-makanan snack kemasannya itu kan bentuk yang seperti itu. Itu high glycemic index. Nah, kembali ke penelitian tadi, sekelompok anak yang tinggi glycemic index, kemudian sekelompok yang sedang dan sekelompok yang rendah. Rendah glycemic index itu berupa protein hewani dan sayuran hijau ya, seperti telur, ikan kayak gitu. Yang ini yang snack-snack tadi. Lalu dibandingkan apa yang dinilai gula darahnya, kadar insulinnya, kemudian rasa laparnya, dan total asupan kalorinya. Ternyata pada anak-anak yang makanannya junk food, snack yang tinggi gula, tinggi tepung, begitu dia makan langsung diubah jadi gula darahnya naik, ya, seperti roller coaster gitu. Nanti ketika dia naik gula darahnya menurun, itu ada namanya sugar crash, gula yang menukik turun ke bawah. Nah, anak-anak yang pada saat gulanya turun itu dia lapar lagi, akibatnya nagih lagi, snack lagi, minum manis lagi, ya kan? Sekarang kecanduan ini, ya dok? ya, adiksi. Gula itu punya efek adiksi. Dan gula tidak hanya yang merasa manis. Gula itu banyak juga yang tidak manis, berupa tepung-tepungan. Kayak donat, kue, ya kan? Aduh, bahaya nih kita nih. Roti. Itu kan karbohidrat cepat serap. Itu kayaknya makanan kita sehari-hari gak sih? Nah, kalau itu over diberikan, kan lapar lagi. Kalau lapar lagi dia ngemil lagi. Terus begitu. Akibatnya total asupan kalorinya jadi jauh melebihi anak yang kelompok yang glycemic index-nya rendah. Coba aja anak-anak itu kalau sarapannya misalnya diberi donat kah atau kue atau wafer gitu ya, karbohidrat yang cepat serap, dibandingkan dengan anak-anak kita yang diberikan misalkan omelet ya, atau ikan, atau apalah yang protein hewani atau tahu tempe misalkan ya, untuk anak sekolah. Itu rasa kenyangnya bertahan lama kalau diberi protein. Nah, itu terbukti di penelitian tadi, total asupannya, kalorinya lebih banyak grup-grup yang ini, dan indeks rasa laparnya lebih tinggi yang ini. Maka wajar apabila pola makan anak-anak kita selalu dipenuhi dengan junk food, dengan ultra processed food ya, makanan yang ada barcode-nya lah. Makanya ada barcode ya, kayak gitu. Itu selalu akan dia cepat lapar, makan lagi. Ini bagus untuk industri makanan. Nggak bagus buat kita yang orang tua. Makanya solusinya dari ultra processed food kita mesti ada namanya real food revolution. Apa tuh dok? Keren tuh namanya. Revolusi makanan alamiah. Makanan yang tidak diproses. Makanan yang tidak diproses banyak loh. Makan kita nasi Indonesia. Indonesia kaya loh dengan
Real food, ya. protein hewani lokal. Iya. Ini sekaligus nanti solusi mencegah stunting, Iya. sekaligus mencegah obesitas adalah dengan memperbanyak protein hewani. Ya kan? Kan Iya, kita juga menghadapi stunting kan. Iya. Di satu sisi obesitas, hipertensi, diabetes, di satu sisi Kekurangan. kekurangan. Nah, ini solusinya protein hewani. Jadi protein hewani itu mengenyangkan, nggak bikin obesitas, nggak bikin stunting. Saya kira Real Food Revolution adalah salah satu upaya selain nanti banyak gerak, olahraga, tidurnya cukup, stress management dan sebagainya. Tapi itu dimulai dengan revolusi makanan sehat, ya, supaya kita ingatkan ibu-ibu itu hati-hati membekali makan anak. Dan yang paling penting adalah minuman kemasan manis. Nggak boleh ya, Dok? Big Nggak no. boleh. Big no. Waduh. Biasakan anak-anak kita itu dengan air putih. Iya. Ya, jangan terbiasa dengan. Dulu zaman saya kecil ya, mungkin Dokter Fedri juga masih mengalami minuman soft drink itu. Kita minum kalau hari Hari raya. ya kan? Hari yang besar. Atau liburan, Iya. ya kan? Dan mereknya pun cuma 2 atau 3 gitu. Iya. Sekarang Warna-warna itu ya, Dok ya. Ya. Hijau, merah. Ya, yang bening ya, yang bening sama yang agak-agak hitam itu. Iya. Nah, itu hanya itu aja kan? Iya. Dan di minimarket pun jarang banget. Iya. Tapi sekarang kalau kita masuk ke minimarket, di lemari pendinginnya itu ada lebih dari 100 Semakin variatif ya, Dok. jenis merek minuman manis yang pemanisnya ada yang namanya high fructose corn syrup, sirup jagung yang tinggi fruktosa. Oke. Ini pemanis tipe ini bisa bikin perlemakan hati, Oh, bisa bikin diabetes, insulin semakin resisten. berbahaya ya, Dok, gulanya ya, Dok. Ya, betul. Wah, pemanisnya semakin berbahaya. Ya, dan itu adiksi. Anak-anak kita kalau udah minum itu, tadi Iya. kan sugar crash, dia seneng sebentar, agak seger, tiba-tiba turun, lapar lagi, beli lagi. Nanti habis ini kayak kita harus spill mereknya apa tuh, Dok? Gitu ya. Di sini jangan sebut merek, nanti belakangan aja. Iya, jadi nggak bisa jadi sponsor nih, Mbak. Jangan. Dok, kalau gitu boleh kita dikasih pencerahan, Dok, kami sebagai orang tua. Tadi kan dokter bilang bahwa makanan anak-anak, roti, kue dan sebagainya itu jangan sampai melewati batas kebutuhan ya, kebutuhan tubuh anak. Boleh kasih edukasi ke kami, Dok, orang tua ini, kalau boleh dikasih masukan menu yang seperti apa, Dok, yang kami bisa berikan untuk anak sebagai bekal supaya anak-anak ini juga punya energi yang cukup tapi sehat, nutrisinya tepat, Dok, tidak menimbulkan obesitas, tidak menimbulkan kecanduan terhadap gula tadi, Dok. Sih menu tinggi protein ya, lebih penting Ya. yang sekarang ini jadi keren yang proteinnya tinggi. Jadi jangan karbohidratnya yang banyak. Selama ini kan karbohidrat kan yang mengenyangkan ya. Kata Iya, mama kayak saya kalau nggak makan nasi Nah iya. Nggak makan. nanti lapar masuk angin. Nasi, Sekarang salah ya, Dok kemudian ya. Belum makan nasi, belum Kalau makan. kepepet ya sudah Indomie yang turun. Campur makan nasi lagi, Indomie. Dok ya. Mie instan yang Iya. turun gitu kan. Nah ini kan karbohidrat semua nih. Jadi mengenyangkan tapi ya sekaligus ada risiko gitu kan. Nah ya mungkin lebih baik protein yang mulai sekarang gitu. Mungkin anak-anak juga kalau misalnya ada cemilan-cemilan dalam bentuk protein ya Ya. lebih baik dibanding misalnya kue-kue yang manis gitu Iya. ya. Nah, karena makin lama kan dia makin jadi kayak adiksi gitu kalau yang manis-manis. Nah, saya rasa seperti itu. Nah, kalau spesifiknya, Dok, biasanya yang protein ya, protein hewani ya, Dok, ya. Seperti ikan atau ayam ya, Dok. Iya. Mungkin pengolahannya gitu, Dok. Kalau biasanya kan kita goreng nih, pakai minyaknya udah hitam gitu kan. Ya, jangan iseng juga sih. Biasanya kan karena Golden sekarang brown. naik ya. Jadi untuk pengolahannya nih, Dok ya, supaya lebih efektif lagi penyerapan nutrisinya terhadap anak itu seperti apa sih pengolahan makanan yang tepat gitu. Sepertinya Iya. nggak ada yang bisa. Sebetulnya kalau untuk diolah sih boleh aja digoreng Gorengnya. atau diopor. Kita itu kaya dengan bumbu, dengan cita rasa yang lezat, iya kan? Namanya protein hewani lokal kan. Kalau di sini pindang baung ya. Waduh. Oh, Ya. kayaknya dokter udah mulai ini ya. Yes, gitu ya. Udah mulai kulineran ya, Dok ya. Iya, iya. Pindang patin. Iya. Kalau di Jawa itu ada opor, rawon, ya. Mm-mm. Itu adalah makanan-makanan lezat yang mesti kita kenalkan pada anak-anak kita supaya mereka lebih suka dengan makanan protein hewani lokal dengan aneka cita rasa lezatnya itu, ya. Nggak ada masalah, mungkin nanti dengan nasi it's okay. Tapi jangan sampai kemudian setelah gara-gara kita kurang memberikan protein, itu nanti diberikannya snack-snack yang ultra processed food yang berbarcode itu, ya. Iya kan? Iya.
Jadi kuncinya sebetulnya adalah di pembatasan. Ya. Dan ingat kalau kita sebenarnya menurut saya yang paling berbahaya itu minuman manis kemasan. Itu the most dangerous untuk anak-anak dan untuk kita sebetulnya. Untuk kita juga ya. Dan baru kemudian yang snack-snack itu ya. Dan kalau kita kembali ke makanan tradisional nenek moyang kita ya, itu kan banyak banget olahan protein ya. Fokuskan di protein, baru sisanya itu menyusul. Karbo. Ya, karbo dan termasuk buah. Ya, buah itu juga buah itu dimakan bukan diminum. Oh. Kalau buah itu dimakan itu ada batas kenyangnya kan. Tapi kalau buah di jus, kita bayangkan mangga 2 kilo di jus itu bisa jadi 1 gelas aja kan. Iya. Tapi kalau dimakan kan mungkin agak pelan, ada seratnya dan sebagainya. Ini saya kira teknik memakan buah itu, dan buah itu cuci mulut. Oh, bukan di awal ya, Dok? Cuci mulut artinya sedikit aja. Oh, sedikit aja. Jangan sampai karena dianggap buah itu sehat, kemudian selalu saya sih nggak makan apa-apa, nggak makan lemak, nggak makan apa, tapi makan buah mangga sehari 3 kilo. Itu mangga itu mengandung fruktosa juga, bikin perlemakan liver. Oh. Jadi makanya Bahaya semua itu nggak boleh berlebih-lebihan, Oke. termasuk buah. Ya. Buah itu jangan dianggap karena katanya menyehatkan, dihajar mangga sehari 3 kilo, durian sehari 5. Kalau dia agak susah, Dok, dihajar mahal, Dok. Di musim lagi. Oh iya. Menarik. Jadi begitu ya. Jadi makan buah pun sebenarnya jangan terlalu banyak, Dok ya. Bukan, ini Obat cuci tertentu. mulut konsepnya. Cuci mulut Bisa jadi konsepnya. bumerang. Iya, Bumerang. Bahaya banget. Terutama buah manis ya. buah manis. Yes. Kalau buah asam masih lebih aman ya, Dok ya. Ya, buah asam atau yang rendah fruktosa itu seperti keluarga beri-berian, buah alpukat misalkan. Timun kayak gitu-gitu. Sayuran hijau itu aman. Aman. Tapi kan nggak enak ya. Iya, agak pahit ya, Dok ya. Pasti ditambah mayones lagi nanti, Dok. Kalau mau bikin salad ya, Dok. Jadi memang sebaiknya balik ke makanan asli tadi ya, Dok ya. Iya. Makanan yang Real sudah diolah food, ya. tadi itu ya, real food ya, Real food. Oke. Jadi bersama mengentaskan hipertensi dan diabetes pada anak dengan memberikan makanan asli tadi kepada anak. Baik. Kalau soal hipertensi dan diabetes kayaknya udah cukup ya informasinya ya. Insight-nya udah luar biasa. Iya. Kita lanjut ke ancaman berikutnya yang mengintai anak-anak, Ancaman. yaitu penyakit jantung. Iya. Jantung. Informasinya, Dok, ini penyakit yang menyerang biasanya ini umur sudah senior nih ya, para lansia biasanya, Dok ya, di 50-an. Sekarang juga menyerang anak-anak, Dok. Wow. Saya mau tanya, itu benar atau enggak, Dok? Saya agak kurang percaya sebenarnya, Dok. Saya pengen dapat keterangan langsung dari dokter. Apakah itu betul, Dok? Iya. Kebetulan saya bidangnya memang bidang jantung anak. Oh, betul kalau gitu ya. Ada orangnya khusus loh untuk jantung Banyak nih anak. pasien. Jangan. Ya, Ada kalau- pasiennya enggak, Dok? Iya, kalau pada anak-anak itu ada kalau kelompoknya dibagi beberapa kelompok ya. Pertama kelompok penyakit jantung bawaan. Oke. Itu jantungnya sudah ada masalah anatomi, strukturnya sejak dia dalam kandungan. Oke. Misalkan jantung bocor atau ada penyempitan pembuluh atau ada pembuluh yang berputarnya belum sempurna kemudian dia terbalik gitu ya. Macam-macam lah. Itu Ada disebabkan saat pertumbuhan dalam kandungan tidak optimal, begitu, Dok ya? ya ada beberapa hal misalkan infeksi rubella Oh. pada saat oke, hamil oke. muda Iya, iya, ya iya. kan. Ada juga beberapa sindrom tertentu. Oke. Tapi ada juga yang kita memang nggak tahu. Saya menyebutnya ya itu takdir dari Oke. Allah SWT. Kalau kita nggak tahu kan Iya. ya memang Udah mentok. ya, itu kan sebagai orang beriman Iya. ya udah kita terima yang Iya. penting ikhtiarnya apa kan Oke. gitu ya. Nah, jadi penyakit jantung bawaan itu ada lebih dari 150 jenis diagnosisnya. Banyak ya, Dok? Banyak. Oh. Apa aja banyak nanti biasanya dokter jantung anak memastikannya dengan pemeriksaan USG jantung Oke. atau ekokardiografi namanya ya. Itu untuk kepastiannya. Jadi USG jantungnya pada saat nanti dia bahkan pada saat dia janin ada namanya fetal echo ya. Ibu hamilnya kira-kira kehamilan 20 minggu atau lebih itu sudah bisa di echo dilihat jantungnya seperti apa. Nah, itu penyakit jantung bawaan Iya. ya. Ada juga penyakit jantung didapat. Nah, begitu lahir dia normal. Tetapi dalam perjalanannya ada beberapa masalah. Misalnya dia terkena infeksi. Misalkan difteri ya. Iya. Difteri itu bisa kena
otot jantungnya, namanya myokarditis difteri. Jadi otot jantungnya denyutnya itu lamban. Ya. Yang harusnya katakanlah 100 kali, Ya. dia cuma 20 kali semenit gitu. Itu kan bahaya. Ya. Dan myokarditis ini infeksi jantung yang melemah karena peradangan akibat racun dari difterinya. Oleh karena itu pentingnya imunisasi DPT itu ya. Ya. Jadi nyambung nih imunisasi sama masalah jantung ya. Ada juga misalnya penyakit Kawasaki misalkan ya, kayak merek motor ya. Itu ada demam, ada ruam ya. Terus koronernya bisa melebar. Kemudian ada juga yang namanya rematik, demam rematik ya. Nah, ada beberapa aspek yang ini juga masalah lifestyle lagi nih. Oke. Pada anak-anak obesitas, jantungnya itu ditimbuni lemak. Ya. Kan obesitas itu lemaknya di mana-mana kan? Betul. Salah satunya lemak itu nempel di permukaan jantung. Namanya epicardial adipose tissue. Dan lemak-lemak itu juga pula menempel di lapisan dalam pembuluh darah. Sehingga dia tebal, karena itu yang bikin hipertensi tadi. Oh, oke. Ya, jadi masalah-masalah ini lahirnya dia normal, tapi akibat lifestyle dia bisa mengalami masalah jantung tadi. Jadi kalau disebut anak kok jantungan, ya memang ada. Jantungnya kan pasti setiap anak punya. Iya betul. Tapi sehat atau tidak gitu kan? Oh, anak jantungan kan pasti setiap anak jantungan, punya jantung maksudnya. Tapi nanti masalahnya kalau sekarang masalah penyakit jantung bawaan itu berapa banyak sih? Kira-kira 1 dari 100 anak yang dilahirkan itu diperkirakan punya masalah jantung bawaan tadi. 1 dari 100 dok? Ya. Relatif besar dong dok? Cukup sering. Jadi kalau di Indonesia itu setiap tahun ada sekitar 45 juta kelahiran ya, sampai 50 juta. Kira-kira tuh 50.000 anak lahir itu dengan penyakit jantung bawaan. Kasian banget ya dok ya. Ini cukup banyak ya. Tapi alhamdulillah sekarang kita sudah punya sekitar 70 lebih ahli jantung anak tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Dan nggak semua penyakit jantung bawaan itu mesti dioperasi. Itu bisa juga ditangani dengan intervensi kateterisasi jantung ya. Memang sayangnya dari sekian puluh ribu itu fasilitas untuk mengobati itu belum cukup. Ya masih sedikit, mungkin sekitar 10%-an yang bisa sampai dioperasi. Lain-lainnya itu keburu meninggal karena tidak terdiagnosis. Ya, karena tidak terdiagnosis. Itu masalah jantung bawaan pada anak. Nah, kalau masalah yang gara-gara gaya hidup, ya tadi itu perlemakan hati, kemudian juga nanti kaitannya dengan hipertensi dan seterusnya, itu jantungnya juga bisa bermasalah. Tapi kadang nggak semua yang bisa terdiagnosa dari awal ya dokter. Nah, mungkin kalau untuk para orang tua, gejalanya seperti apa sih? Mungkin dokter Fedri bisa jelaskan gejala jantung bawaan tadi ya, mungkin seperti apa supaya bisa kelihatan terus bisa langsung dibawa ke penanganan dokter mungkin bisa terlihat. Mungkin yang pernah saya temui itu yang begitu biasanya anaknya ada keluhan sering biru ya dok ya, ada yang biru juga, jadi bukunya biru gitu ya, terus atau bibirnya biru, terus nanti kan kita periksa tuh baru kedengaran tuh jantungnya kadang-kadang ada sesuatu. Atau ada juga anak-anak yang berat badannya sulit naik ya dok ya, ada berat badan sulit naik. Begitu kita periksa, kita dengar ternyata jantungnya kedengaran ada sesuatu yang berbeda. Nah, semua ini kan harus dilihat dengan echo yang tadi disebutkan USG jantung. Dengan itu kita baru ketahuan, oh ternyata ada kelainannya di ini bagian apanya gitu ya. Nah, jadi yang paling sering itu ya dok ya, biru atau yang berat badan nggak tumbuh ya. Yang malah orang tua sering sibuk, wah ini anak saya berat badannya nggak naik-naik nih. Stunting nih jangan-jangan, ya, padahal bukan. TBC, kadang-kadang jalan kena TBC nih, jadi sibuk nyari ke arah kelainan paru-paru, padahal ternyata di jantung, bukan di paru-paru. Ya, ini juga penting, walaupun misalnya ada juga yang kasus cepat lelah, tapi itu agak jarang kali ya dok ya. Anak-anak biasanya kan abai dengan kelelahan itu ya dok ya, masih semangat aja walaupun yang kita tahu kan gitu, orang cepat lelah nih, oh jangan-jangan sakit jantung atau sering sakit dada. Anak padahal jarang gitu dok ya, malah kalau pada anak jarang seperti itu, jarang yang sakit dada, oh ini berkaitan dengan jantung, justru jarang itu pada anak. Anak-anak yang sudah punya penyakit pada jantungnya dok, itu masih bisa olahraga
normal atau jangan Batasan olahraga atau aktivitas ya. iya atau memang ada olahraga khusus dok untuk anak-anak dengan penyakit jantung? Ya, ini kalau tadi disebutkan tidak semua ya dok ya, masih ada tapi juga dengan pengawasan. Tapi ada juga kasus yang, oh ini jelas-jelas kalau misalnya habis dalam keadaan kondisi ini tidak boleh olahraga gitu. Tapi yang lain mungkin ringan aja boleh ya lebih-lebihnya. Ya, jadi masalah jantung ini seperti spektrum cahaya. Dari yang mulai ringan sekali tanpa gejala sampai gejala berat. Tadi Dr. Ferry sudah sebutkan buku KIA itu bisa mendeteksi penyakit jantung loh. Kalau dia nggak naik bagus sejak awal, misalnya lahir 3 kilo, umur sebulan 2,9 malah turun. Umur 2 bulan naik 3 kilo lagi. Udah 2 bulan nggak ada kenaikan. Nah kalau tidak ada kenaikan sejak awal, hati-hati penyakit jantung bawaan. Lihat buku KIA-nya. Saya kalau TBC biasanya naik dulu tuh. Naik dulu sesuai, nanti di umur 5 bulan 6 bulan dia flat gitu. Jadi nggak naiknya tuh ada fase dia naik dulu flat gitu. Tapi kalau penyakit jantung bawaan yang defek besar, itu yang dari awal sudah nggak mau naik. Dan anaknya kalau minum terputus-putus ya. Sering tersengal-sengal kayak gitu. Atau itu tipe yang tidak biru. Ya kalau tipe tidak biru biasanya berat badannya nggak mau naik bagus. Tapi kalau tipe yang biru lebih mudah ketahuan. Ya. Kalau dia pas nangis kok tambah biru ya ininya. Bukan nangis kejer terus biru ya. Kalau nangis kejer terus biru udah gitu nggak biru lagi, itu namanya breath holding spell. Dia biru karena nahan napas pada saat nangis. Beda ya dok. Tapi kalau penyakit jantung bawaan biru tuh pada saat dia nangis lebih kelihatan biru di bibir sama di ujung-ujung jari. Itu jangan dibilang ini bibirnya biru kayak bapaknya gitu ya. Turunan. Itu kadang-kadang orang tua kan menyangkal ya. Darah biru ya dok, bibir biru ya dok. Turunan ya. Tapi ada juga yang anaknya nggak ada gejala. Jadi lari sana lari sini, tapi begitu dia kontrol ke dokter karena misalnya batuk pilek, kok terdengar bising jantung ya. Nah, kadang-kadang stetoskopnya dokter itulah yang bisa mendeteksi. Kemudian dirujuk ke ahli jantung anak untuk echo dan kemudian dapatkan penyakitnya ini gitu. Nanti aktivitasnya seperti apa, obatnya apa, kapan dilakukan tindakan, perlu operasi atau tidak, itu biarkan dokter jantung anak yang memberi tahu, yang memutuskan. Karena kita nggak bisa misalnya ini, oh ini sakit jantung nih, ada bising jantung, nggak apa-apa bu, nanti juga nutup sendiri, nggak bisa kayak gitu. Harus dipastikan dulu diagnosisnya apa, baru nanti kita tahu anak ini mesti diapakan. Gitu. Jadi diagnosisnya apa, nanti dokter jantung anak lah yang bisa memberitahu ini apa masalahnya, mesti apa kayak gitu. Jadi jangan ambil asumsi sendiri ya. Betul. Itu turunan nggak apa-apa, nanti juga hilang sendiri, agak besar hilang. Jangan ya dok ya. Jangan berasumsi. Bahaya. Pada anak itu ada golden period. Ya. Kapan itu dok? Nah, tergantung jenisnya. Ya. Ada yang mesti operasi secepat mungkin, ada tindakan secepat mungkin. Bahkan dalam beberapa hari harus dilakukan tindakan. Ya, itu namanya penyakit jantung bawaan kritis. Ya. Ada juga yang ini sih bisa tunggu deh nanti 5 kilo baru operasi. Ini sih umur setahun nih, beda-beda. Makanya ada 150 jenis penyakit jantung bawaan tadi. Lalu bagaimana aktivitas? Itu juga nanti dokter jantung anak yang akan memberitahu. Sesuai kondisi anak ya dok. Tipe penyakit jantungnya kompleks, misalkan, Bu nggak boleh jadi atlet ya. Kenapa? Ini nggak boleh olahraga kompetitif. Jadi penyanyi aja bu gitu. Ya, jadi penyanyi atau penyiar atau dokter boleh. Tapi untuk atlet nggak boleh, atlet profesional. Karena jantungnya nggak bisa dipacu, walaupun dia sudah dioperasi. Baiklah. Tetap harus dijaga ya dok ya. Tapi ada juga tipe-tipe yang simple, dia boleh bu mau jadi atlet juga boleh. Ini seperti anak normal lagi, kira-kira gitu. Ya, itu nanti dokter jantung anak yang memberitahu. Semakin kompleks masalah jantungnya, semakin terbatas aktivitas fisiknya. Mungkin dia cuma bisa olahraga ringan aja, senam aja gitu ya. Tapi ya jangan lomba futsal misalkan, ya kan? Kompetitif nggak boleh. Kira-kira begitu untuk masalah olahraga. Baik. Ternyata tidak sesederhana itu ya penyakit jantung. Kita kira ya begitu saja. Ternyata ada 150 ya dok ya.
lebih Lebih dari Dan 150. jenisnya Jenis. jenis diagnosis. Iya. Butuh kepekaan juga ya sama orang tua ya dari Ini orang dokternya tua. pasti pinter banget gak sih bisa mendiagnosis Iya, dari 150 ini yang mana ini gitu ya. Kita jangan, gak usah ya. Jangan. Gak usah. Kita belajar diagnosanya Iya, kita gimana, nanya-nanya dulu, aja. waduh, gimana Biar nih? dokter yang jawab Iya. ya. Oke. Kalau biru bawa kan Bukan bibir biru bawa ke dokter bukan turunan. bukan turunan. Baik. Selain jantung, anak-anak di Indonesia juga di Lampung ya, Dok, itu menghadapi masalah kesehatan berikutnya. Lainnya yaitu stunting. Bulan Februari ini di tanggal berapa ya? Di awal atau ya di awal kami melakukan talk show, Dok, tentang pemenuhan gizi protein hewani tadi untuk mencegah stunting. Kami mau bertanya, Dok, sebenarnya angka stunting di Lampung pada anak ini sudah semakin baik belum sih tahun 2023, Dok, dibandingkan tahun lalu? Ya, jadi berdasarkan datanya ya, tahun 2021 itu posisi Lampung di angka 18,5%. Oke. Tahun 2022 turun menjadi 15,8. Kita belum dapat data yang 2023 karena biasanya datanya kan di akhir tahun, terus mereka olah dulu, nanti baru ada publish di awal-awal tahun berjalan. Jadi tapi kalau melihat angkanya adalah semakin menurun. Dan juga ini kan semua karena kalau sudah ada kasus, semua akan bergerak. Nah, kayak seperti saat ini kan yang jalan tidak hanya dinas kesehatan, tapi BKKBN juga sudah mulai bergerak. Jadi kita collab dengan BKKBN. Nah, beberapa kali juga saya hadir di acara-acara yang diadakan oleh BKKBN. Jadi mereka sudah melihat bahwa stunting ini bukan hanya punya dinas kesehatan saja, tapi bagaimana menggerakkan ibu-ibu, menggerakkan PKK, menggerakkan masyarakat untuk sama-sama membenahi stunting. Karena stunting kan bukan hanya milik per individu aja, banyak hal-hal yang berpengaruh terhadap isu stunting ini. Jadi tidak hanya ini karena kurang makan, tapi kan mesti cari kenapa asupannya jadi kurang gitu kan. Nah, ini kan banyak penyebabnya, sehingga ya bergerak semua seharusnya sama-sama membackup. Ada fenomena menarik, Dok. Selama ini kita mengetahui stunting itu kebanyakan dialami oleh orang-orang di desa yang sulit mengakses makanan bergizi. Tapi ternyata stunting juga terjadi dialami oleh orang-orang perkotaan yang punya kemampuan ekonomi lebih baik, Dok. Karena bukan karena tidak mampu mengakses makanan yang bergizi, tapi gaya hidup tadi. Ibu hamil, biar cepat makan junk food, pesan yang ini gitu kan. Lifestyle tadi. Lifestyle tadi. Jadi memang stunting bukan hanya ditemui di perdesaan, tapi juga di perkotaan ya, Dok. Di tingkat pusat seperti itu kah, Dok? Di Jakarta seperti itu? Ya, jadi masih banyak di masyarakat kita makan itu asal kenyang, baik untuk dirinya maupun anaknya. Iya. Ada di satu daerah di kampung di Pandeglang itu ya, berdasarkan penelitian tim Satgas Stunting kami, anak dikasih mungkin makan sepiring nasi atau lebih, lauknya mie instan, plus sambal goreng kentang, plus minumnya kental manis. Oh. Wow. Lengkap. Jadi Sedih saya karbo dan mendengarnya. gula. Kasian banget itu anak. Nggak ada protein. Kuahnya kuah bakso. Kuahnya aja tapi kuahnya. Iya. Artinya anaknya kenyang kan? Kenyang. Kenyang. Satu piring mentung kan kenyang dia. Kenyang. Plus kuah plus apa? Karbo semua, Dok. Ya, karbo semua. Nah, inilah pentingnya edukasi di masyarakat kita. Makanya saya katakan waktu itu saya ditanya, mungkin nggak Indonesia memenuhi targetnya Pak Jokowi tahun 2024 ya, 14% ya? Ya. Mungkin nggak? Saya bilang tergantung kita mau bergerak bersama apa nggak. Karena masalah stunting, khususnya pencegahan stunting, kata kuncinya adalah di protein hewani lokal. Ya. Kata kuncinya itu sederhana. Kalau kita mampu mengenalkan pentingnya konsumsi protein hewani lokal pada anak-anak sejak MPASI, ya, dengan jumlah yang cukup, ya, itu insya Allah masalah stunting ini bisa tercegah. Kalau udah stunting memang mesti dibawa ke dokter anak, di rumah sakit diobati ya, ada tata laksana khusus. Tapi upaya pencegahan supaya tidak jadi stunting, katakanlah stunting angkanya sekarang berapa nasional? 18 ya? Sekitar 18, Dok. 18 ya? Menuju 14 ya targetnya. Oke, katakanlah 18-20 ya. Iya. Di beberapa daerah masih ada yang 20 lebih. 80% anak yang belum stunting itu jangan sampai menjadi stunting. Nah, inilah peran edukasi ke masyarakat pentingnya protein hewani lokal.
Sayangnya kadang-kadang kita di daerah itu keliru dengan pemberian makanan tambahan lokal. PMT lokal itu nggak disebutkan protein hewaninya. Akibatnya yang diberikan ke anak-anak itu biskuit atau biskuit, kemudian nagasari, Ya. Karbo juga, Dok. karbo juga, kacang hijau, Ya. ya kan? Karena bicara masalah stunting itu ada saklar pertumbuhan pada anak yang bikin anak itu tinggi, otaknya besar, ototnya besar, pencernaannya, imunitasnya tumbuh. Itu namanya mTORC, saklar pertumbuhannya. Ya. mTORC ini akan di switch on hanya dengan cukup asam amino esensial dalam darahnya. Dan asam amino esensial itu ada 9 jenis, itu lengkap di protein hewani. Contohnya, Dok. Telur, Ya. ikan, Ya. hati ayam. Oke. Ini triple protein hewani yang murah meriah nih. Ya. Iya. Unggas, ya, ada ikan, bebek, ayam, kemudian daging merah. Saya sengaja daging merah belakangan karena mahal. Sekarang beras aja mahal, apalagi daging. Iya. Jadi yang murah kan telur kan? Iya. Telur, hati Ya, mahal ayam. juga, Dok. Udah naik, Dok. Tapi telur puyuh, satu Oh ya, telur telur puyuh puyuh. di tukang bubur itu 2.500. Iya. Tapi, Dok. Sate hati ayam itu juga 2.500 kan? Iya. Nggak tahu kalau di Lampung mungkin lebih murah ya. Iya. Itu dengan modal dua ini plus nanti di bubur nasi bikin sendiri, itu anak sudah insya Allah tercegah dari stunting. Oh. Protein hewani itu nggak harus mahal, ya kan? Sehari anak boleh mengkonsumsi berapa banyak telur, Dok? Oke. Supaya jangan berlebihan. Oke, jadi kebutuhan protein itu kira-kira 2 gram per kilogram berat badan. Oh, oke. Katakanlah anak setahun umur setahun beratnya 9 kilo ya. 9 kilo kan kalau proteinnya 2 gram kan 18 gram. Kalau sumber protein itu hanya dari telur saja, 18 gram itu, satu butir telur ayam itu 6 gram proteinnya. Artinya dia butuh 3 butir telur putih dan kuningnya sehari. Kalau hanya dari protein, dari telur aja ya. Iya. Tapi kalau ada ikan lele, mungkin ya disesuaikan. Kalau telur puyuh itu satu butirnya ketika 1 gram. Jadi kalau dia 9 kilo, mungkin dia butuh 18 butir telur puyuh. Ternyata cukup banyak, Dok, Kalau kebutuhannya, ya. butuh banyak. Kalau telur puyuh aja ya. Iya. Tapi kalau nanti ada ASI-nya, masih ada ASI, atau nanti dia dikasih susu misalkan, atau dikasih ikan, dikasih ayam, tentu itu nanti menyesuaikan. Iya. Yang jelas 100 gram ikan atau 100 gram ayam itu mengandung 25 gram protein. Oke. Ya. Kira-kira gambaran kasarnya begitulah. Iya. Jadi kebutuhan protein itu banyak. Lambung anak kita itu kecil. Namanya juga anak kecil, lambungnya kecil. Lambung kecil itu harus diisi makanan yang sangat penting untuk dia. Jadi prioritaskan protein hewani dulu. Untuk pertumbuhannya, Dok, ya. Iya. Dulu. Jangan kemudian terdistrak oleh dikasih tahu tempe. Tahu tempe protein juga, tapi bukan hewani. Oh. Asam amino tidak lengkap. Prioritasnya pokoknya yang hewani ya, Hewani Dok? dulu. Oke. Kemudian anak dikasih buah, dikasih kenyang pisang, dikasih apalagi sayur, brokoli, wortel. Anak kenyang dengan begituan, proteinnya nggak masuk. Oke. Jadi fokusnya dibalik, first thing first, gitu kan? Ya. Jadi kalau dunia manajemen ada first thing first. Ya. Firstnya itu protein hewani dulu. Oke. Nanti kalau anak sudah proteinnya memang masuk, kebutuhan sehariannya itu dapat, baru kasih yang lain-lain tuh. Iya. Kasih buahnya, kasih nabatinya, kasih sayurnya. Soal ayam tadi, kayak Dok, itu ayam potong, it's okay atau memang harus lebih baik ayam kampung, Dok? It's okay. Nggak ada Jangan bikin masalah, susah, nggak masalah. Jadi bikin susah, Pak. Itu kunci, karena kan ada ibu-ibu yang mungkin mau kasih ayam nih selain telur, tapi kan supaya lebih bergizi ayam kampung aja, sampai maksa mungkin, Dok. Yeah, Tapi kalau memang ayam potong pun oke, it's okay. it's okay. Yang jelas dia real food, Oke. bukan makanan jadi-jadian. Oke. Mohon maaf, Prosesnya ya. jadi-jadian itu apa? Sosis misalkan. Iya. Kita nggak pernah tahu komposisi daging sosis Betul, itu Dok, berapa. sepakat saya. Nugget misalkan. Iya. Kita nggak pernah tahu komposisi daging nugget berapa. Iya kan? Dan nggak pernah tahu itu daging seger apa enggak. Iya. Iya kan? Higienis enggak? Higienis apa enggak? Kukunya masuk atau enggak? Ih, horor enggak sih? Saya nggak nyebut merek ya. Iya. Iya, Enggak, sorry. Dok. Tapi jenis makanan seperti ini yang kita adaptasi dari barat
itu menurut saya nggak akan sebaik real food yang ikannya segar Iya. dari kolam sendiri, Iya. telurnya Iya. apa dari ayam yang kita ternak sendiri, atau beli susah ya kalau beternak ayam Ya, ya, agak susah. ribet, mending beli telur di warung. Bener banget. Dok, untuk tadi kan angka yang sudah terjangkit stunting ya 18% sampai 20% tadi ya dok ya. Nah sementara 80 masih bisa diselamatkan lah. Nah ini bagaimana dok untuk pencegahan mereka sudah telanjur nih dok, atau mungkin masih bisa kalau dicegah bisa nggak sih diobati atau mungkin apa ya, mereka masih bisa lagi bisa seperti orang pada umumnya normal. Kalau masalah stunting kan kita bicaranya di balita ya. Definisi stunting itu kan sampai balita, sampai 5 tahun. Nah itu kalau sudah stunting itu bawa ke SPA nih, ke teman-teman timnya Dr. Ferdi kalau di Lampung nih. Yeah. Nanti akan ada cara pengobatan khusus di rumah sakit. Ya kalau udah kejadian stunting itu bicaranya bukan pencegahan lagi, tapi pengobatan stunting. Oke. Itu agak berbeda. Kita butuh strategi khusus. Mungkin Dr. Ferdi bisa. Ya, jadi kan kita mesti lihat juga bagaimana nutrisinya. Terus apakah ada terjadi sesuatu efek dari stunting ini yang kita harus benahi juga. Ada stunting kan efeknya nanti bisa jangka panjang juga ya. Karena dia ada kekurangan gizi yang kronis, kurang protein yang kronis. Nah ini yang kita mesti pelan-pelan kita mesti lihat masalahnya di mana. Belum lagi kalau misalnya dia nanti dengan stunting dia sering terkena infeksi, ini juga kita harus bereskan. Jadi banyak aspek yang kalau sudah terjadi stunting yang kita mesti benahi. Selain tentunya adalah nutrisi yang utama, kita perbaiki nutrisinya gitu. Oh iya. Kalau misalnya mau melihat ya dok ya, mungkin masih banyak nih orang-orang atau ibu-ibu yang belum teredukasi, padahal anaknya udah terlanjur terjangkit stunting. Nah ini ciri-cirinya dok, mungkin secara fisik ya, mungkin ada banyak faktor atau ciri-ciri, mungkin apa aja nih dok? Yang utama adalah tinggi badannya. Tinggi badannya tidak sesuai dengan umurnya. Kita ada standarnya gitu kan. Nah itu terjadi karena gangguan nutrisi jangka panjang. Kalau kita anak sakit misalnya kena diare, berat badannya bakal turun bisa kan. Tapi berat badannya tingginya kan nggak bakal turun lagi. Jadi kalau dia memang tingginya udah rendah, nggak sesuai standar, berarti ada kekurangan gizi yang jangka panjang ini, bukan jangka pendek. Kalau jangka pendek kita belum tentu bilang stunting. Misalnya dia habis sakit diare seminggu yang lalu turun berat badannya 2 kilo. Ya wah ini berat badannya kurang. Kalau sekarang kan kadang-kadang gitu ya. Wah anak saya stunting dong, berat badannya kurang, padahal bukan berat badannya yang dinilai tapi tinggi badannya gitu. Itu yang mesti kita lihat. Jadi yang dilihat adalah tinggi badan, bukan berat badan. Kalau ngomongin kesehatan anak memang kayaknya iya ada aja pengen tanya baru ya. Sementara memang kita sudah harus menyudahi nih dok podcast. Semoga di waktu yang akan datang bisa mampir lagi ya dok ya. Selanjutnya ini ya. Kami sangat antusias nih sebagai bapak dan ibu. Nggak merugi nih kita. Konsultasi gratis gak sih ya kan? Bener banget. Terima kasih pada dokter dari Jakarta, juga dokter Fedriansa dari IDAI Lampung atas pencerahannya. Kami berdua sih secara pribadi sangat tercerahkan dok, dan kami yakin juga teman-teman yang mendengarkan ini di podcast ini juga pasti akan mendapatkan hal-hal baik, hal-hal baru yang dapat dokter barusan jelaskan pada kami, mulai dari antisipasi sampai pada pengobatan tadi itu ya dok ya. Semoga anak-anak Indonesia semakin sehat dengan gencarnya informasi sosialisasi dari IDAI ini sendiri. Terima kasih dokter atas kesempatannya bertandang ke podcast kami. Podcast kita di Lampung Pos Update ya tentunya. Ya kalau gitu kita pamit nih ya. Ya terima kasih sekali lagi dok. Baik pemirsa, Aji dan Delima tadi udah membahas lebih dalam lagi. Nanti kalian harus nonton, jangan sampai di skip. Follow juga akun YouTube media sosial lainnya yaitu Metro TV Lampung, lampos.co, lampungpos.id dan Sesros FM. Yes. Dan oke, kita pamit. Terima kasih dokter dan kru yang bertugas. Sampai jumpa.